Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul Yuk. Yusai Eke sekarang lagi berada di Unfinished Coffee. Kalau lihat interiornya konsepnya unfinished ya, jadi nggak selesai. Tapi makanannya dan minuman kopinya semuanya finish. Jadi kalau Jay Mawar dataran ke Sindang, cobria datang ke sini coba-coba makanannya makanan rumahan say. Terus Adindul Kopi yang endul sekali di sini. Kalau nggak salah namanya apa Lonely gitu ya? Coffee Lonely. Kopi kesukaannya Mario Lawalata yang punya Cafe Indang say. Yuk mampir yuk, coba-coba. Jangan mampir doang, makan juga. Yuk. Endul. Usai geng gaul ketumbar Laguna ketemu lagi sama Eke di Debbie Bergaul. Kali orang Indang kali ini seperti yang Eke katakan di episode sebelumnya yang ngobrol sama Mbak Regi Lawalata adalah tema mengenai single mom. Konotasinya kalau kita katakan janda itu konotasinya kayaknya gimana gitu ya. Tapi akan lebih baik dan lebih respect atau menghargai kalau kita katakan sebagai single mom. Nah, tema kali ini kita akan berbicara mengenai single mom. Yang akan hadir dan ngobrol nanti bersama kita adalah seseorang founder dari Single Moms Indonesia atau SMI. Kita langsung aja ketemuin Maureen Hitipeu. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Jadi kita mau ngobrol temanya single mom. Setuju nggak sama yang tadi saya katakan? Betul. Bahwa kalau kita ngomongnya janda anak 2, janda anak 1, kok kesannya kenapa konotasinya masih negatif ya. Tapi kalau kita katakan single mom atau ibu tunggal punya anak 1, punya anak 2 atau 3 atau itu kan kayaknya lebih terhormat atau kita lebih menghargai atau lebih menghormati. Setuju ya? Betul. Nah, tadi seperti yang Eke katakan, Yei adalah founder dari Single Moms Indonesia. Betul. Gimana itu cerita? Kita akan nyampe ke situ, tapi sebelumnya perkenalkan dulu dong. Yei lahir besar di Mande. Lahirnya di Makassar. Lahir di Makassar, tapi bukan orang Makassar. Besarnya di mana pindah-pindah. Jadi sempat tinggal di kota kecil namanya Sorowako di dekat Makassar, sekitar 12 jam dari Makassar. Kemudian ikut orang tua ke Kalimantan di Sangatta, baru ke Jakarta. Sendiri atau punya kakak adik? Punya adik 2. Punya adik 2. Perempuan semua? Laki-laki dua-duanya. Laki-laki dua-duanya. Oke, jadi yang perempuan sendiri. Oke, jadi sekarang posisi kamu adalah seorang single mom. Single mom. Sudah berapa lama? Menjadi hampir 16 tahun. 16 tahun. Anak ada? Anak 1. Laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Nah, artinya kamu bercerai berarti ya? Yes. Setelah perkawinan berapa lama? Perkawinannya nggak begitu lama, waktu itu hampir 5 tahun. Belum nyampe 5 tahun. Belum sampai 5 tahun. Oke. Betul. Boleh tahu kenapa yang membuat perpisahan itu? Sebetulnya mungkin secara global itu garis besar aja. Karena perselingkuhan. Tapi sebetulnya waktu aku proses healing, aku tahu bahwa ternyata dulu waktu menikah nih, Eke masih agak bodoh ya, gitu. Menikah karena berpikir akan happily ever after, kayak Cinderella gitu Jadi banyak ekspektasi yang nggak masuk akal yang dibawa waktu masuk ke pernikahan. Jadi waktu itu tidak terjadi, ya udah buyar gitu. Akhirnya jadi banyak kecewanya. Banyak kecewanya, terus akhirnya pak mantan suami selingkuh. Jadi ya udah gitu. Nah, sebagai seorang ibu waktu udah ada anak dong? Umur berapa waktu itu anak? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 3 tahun ya. Biasanya pada umumnya wanita
kalau mau memutuskan bercerai atau tidak itu semua memikirkan anak. Betul. Maureen sendiri gimana? Wah, perang batin pasti. Perang batin banget. Satu mikirin anak, nanti anak gimana, nanti anaknya jadi anak broken home gitu. Terus mikir lagi nih, kita di Indonesia. Pandangan tadi itu soal janda masih sangat jelek. Yeah. Ketiga, keluarga gimana? Keluarga Eke kebanyakan dari pendeta. Belum ada yang pernah bercerai dalam keluarga. Jadi Eke si pemecah telur ini. Jadi bercerai. Okay. Jadi mikir itu tuh lama, butuh sekitar setahun lebih. Setahun lebih ya? Sebelum akhirnya ada satu trigger kejadian perselingkuhan itu terulang lagi dengan orang yang berbeda. Terus udah deh karena udah nggak kuat, telepon papa aku nggak kuat gini. Terus papa cuma bilang, pulang non. Kamu masih punya papa mama, anak kamu akan baik-baik aja, pulang. Papa suruh pulanglah ke rumah hari itu. Jadi rasa memikirkan anak itu akhirnya jadi hilang, bukan jadi hilang, jadi karena rasa kita yang saya nggak mau diginiin terus. Betul. Itu. Karena juga selain perselingkuhan itu sendiri udah nggak sehat. Betul. Kondisi di rumah gitu, sering berantem gitu kan. Depan anak gitu kan. Kepikiran juga ini pasti ada efeknya nih one day gitu. Ini anak gimana nih secara emosional dia, psikologisnya dia nanti gimana ngeliat papi maminya berantem terus gitu. Terus ya udah akhirnya modal nekat sebetulnya karena pada saat itu kan masih ibu rumah tangga. Nggak punya uang, nggak kerja, jadi ibu rumah tangga hampir 5 tahun. Jadi sebelum nikah itu udah berhenti kerja. Ya udah pulang akhirnya ke rumah papa mama, modal nekat. Terus puji Tuhannya papa mama juga menguatkan. Mereka bilang nggak apa-apa, we're here for you. Anak kamu akan baik-baik aja. Pasti Tuhan kasih jalan. Udah. Akhirnya memutuskan untuk pisah ya, untuk bercerai. Terus apa yang kamu lakukan untuk mencari mencari sesuap nasi, untuk penghasilan itu gimana? Mulai dari nol. Mulai dari nol tuh butuh waktu itu. Pisahnya 2009, jadi butuh sekitar hampir 9 bulan untuk cari pekerjaan lagi, balik ke kantoran setelah sebelumnya ibu rumah tangga. Puji Tuhan dapat kantor yang pada saat itu percaya bahwa walaupun statusnya ibu tunggal, saya bisa bagi waktu, jadi kerjaan tidak akan terganggu. Itu bersyukur banget sama perusahaan itu yang ngasih kepercayaan itu. Jadi benar-benar mulai dari nol, tapi saya termasuk yang beruntung karena orang tua waktu itu bisa support keperluan kami sehari-hari. Tapi ya benar-benar mulai dari nol. Dan itu berjalan ya sesuai dengan berjalannya waktu akhirnya mendapatkan peningkatan gitu. Betul. Nah, ada momen nggak saat anak bertanya? Karena anak mulai besar kan selalu akan akhirnya pasti. Papa mana? Gitu. Kenapa? Gitu. Gimana? Jadi pada saat pisah itu memang saya udah ngomong ke anak. Saya nggak bilang divorce ya, karena dia kan nggak ngerti tuh anak belum 3 tahun nggak paham. Saya bilang oke, sekarang kita tinggal sama opa oma. Nah, ini rumah kamu sama mami. Nanti kalau weekend Dedi bisa jemput kamu. Kamu bisa ketemu sama Dedi kamu. Jadi saya membahasakannya dia punya 2 rumah. Nggak bilang cerai nih, karena nggak ngerti gitu kan. Terus nanti dengan berjalannya waktu dia makin gede, dia makin nanya. Tapi waktu itu memang saya dengan mantan suami setuju untuk melakukan yang namanya co-parenting. Sebuah konsep di mana walaupun kita pisah, tapi kita tetap membesarkan anak bersama. Jadi tetap mengambil keputusan besar soal sekolah, soal pendidikan dan lain-lain itu bersama. Jadi walaupun kesel ya di awal masih ada emosi, masih ada tiap ngeliat mukanya pengen gitu kan, gemes gitu. Tapi saya demi anak, karena waktu itu ada teman yang sempat bilang begini, Sis Debbie, waktu saya ngomel-ngomel nih ngeluh, nih si mantan nih ya telat lah jemputnya gini-gini kan kasihan anaknya nunggu gini-gini, ngomel lah gitu. Terus teman saya bilang, Bo, you're doing this for your son. It's not about you. Wah, saya ketampar tuh. Setelah dapat omongan itu, udah dia belajar pelan-pelan nurunin ego. Oke, nggak boleh kesel. Anggap aja ini kita lagi bisnis partner. Bisnisnya adalah membesarkan anak bersama. Nggak gampang, karena mesti mengalahkan ego. Betul. Karena kalau pakai emosi terus, pakai ego terus kan
masih ada marah yang belum beres tuh, masih ada lu tuh selingkuhin gue gini masih kayak gitu. Jadi pelan-pelan justru ajaibnya begitu egonya diturunin, yang di sana mantan juga nggak aneh-aneh, jadinya dia juga turun ego dan emosinya, jadi kita bisa ketemu di tengah gitu, untuk ngebesarin anak bareng gitu. Jadi puji Tuhan kita co-parentingnya jalan sampai 2017 karena dia meninggal di 2017. Oh. Jadi ya prosesnya meninggal karena sakit. Cancer ya. Oh, cancer. Oke. Gitu. Oke, jadi itu berjalan baik ya? Berjalan baik, puji Tuhan. Tapi memang butuh proses sih. Butuh proses dan memang butuh mengalahkan ego masing-masing. Betul, karena kita mikirnya yang demi cerai kan ya? Orang tua orang tua. Nggak ada bekas anak kan. Iya. Bekas suami, bekas istri, ya ada gitu. Tapi iya. Alangkah baiknya anak ini jadi tidak ngerasa kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua gitu. Jadi anak saya tuh waktu di awal-awal waktu masih kecil emang nanya kok nggak tinggal bareng gitu. Terus nah itu gimana menjelaskannya? Sesuai umurnya dia. Oke. Jadi dari yang awal itu bilang rumah kamu di sini, rumah Daddy di sana, itu ya rumah kamu juga gitu. Kamu weekend atau kalau libur misalnya Natal gitu kita gantian jadwalnya, kamu bisa ketemu. Jadi dia ngerasa konsepnya it's not a broken home, tapi punya 2 rumah. Oke. Karena ada 2 kubu yang sayang sama dia. Jadi dia nggak ngerasa kekurangan. Iya. SMP dia mulai bertanya lebih dalam. Iya. Mulai kritis. Iya, mulai nanya. Di SMP itu nanya, kenapa cerai? Oh, oke. Terus saya bilang, oke, sini duduk, kita ngobrol gitu. Ya udah ngobrol, saya bilang relationship itu susah loh, nggak gampang loh, apalagi menyatukan 2 orang yang berbeda dan masing-masing punya ekspektasi yang beda, mesti cari jalan tengah itu nggak gampang loh, saya bilang gitu. Oke, dia happy tuh, menerima jawaban itu. SMA nanya lagi, katanya, Mami waktu itu Mami bilang he's a good dad but not a good husband. Artinya apa? Waduh, tuh deg-degan. Saya bilang gini, boleh nggak minta waktu sebentar? Aku mikir dulu ya, cari jawaban. Nanti kita ngobrol gitu. Ya udah, mikir dulu. Aduh, ini jawabnya gimana ya? Supaya karena memang prinsip saya dari awal saya nggak mau jelekin mantan suami ini, karena kalau kata mama saya, busu-busu juga itu suami kamu yang pilih kan dulu. Yeah. Gitu. Jadi oke, nggak boleh ya ngomong jelek gitu. Jadi ya udah saya bilang, ya memang Daddy kamu itu he's a good father, tapi not a good husband karena ternyata ya banyak godaan yang nggak bisa Daddy kamu say no gitu. Terus mungkin juga Mami juga banyak kekurangan dan ternyata kita nggak bisa klop. Jadi itulah complicated, relationship itu complicated. Terus udah anaknya happy. Terus saya pernah nanya sama anak saya, kamu ngerasa nggak anak broken home? No. Dia bilang, I'm fine. Dia bilang gitu, I still have my parents sampai ayahnya meninggal, dedinya meninggal gitu. Jadi, tapi saya ada omongan sama dia, saya ada pesan sponsor ke anak saya bilang, kita tinggal di Indonesia. Banyak orang yang nanti akan berpikir, anaknya janda nih. Saya bilang, akan ada double standard dalam hidup kamu. Dia nanya, maksudnya gimana? Saya bilang, kalau kamu sukses, orang one day akan bilang, hebat ya, anak janda, sukses. Kalau kamu mess up, kamu bikin kesalahan fatal, orang akan bilang, oh pantesan anak janda. Gitu. Jadi saya bilang, kamu harus siap dengan itu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, bukan berarti kamu harus ngedengerin omongan orang, tapi ada potensi akan ada omongan nggak enak. Saya udah ngomong gitu. Jadi ya untungnya dia paham sih. Dia paham. Dia sekarang usia berapa? 19 tahun. Udah gede. Udah besar. Oke. Dan Maureen sendiri setelah berpisah itu nggak ada kepikiran untuk menikah lagi atau gimana? Atau kamu memang fokus aja mau ke anak-anak dulu? Iya, dua-duanya kali ya. Dua-duanya ya. Jadi memang di awal-awal sih fokus dulu ya, fokus ngegedein, fokus nyembuhin dulu nih luka-luka batin gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu kok enaknya ternyata sendiri gitu ya, santai aja, happy-happy gitu. Apalagi ada komunitas yang diurusin, ketemu banyak teman. Kalau ditanya
trauma enggak sih, Enggak, cuman ya? belum ketemu aja jodohnya dari Tuhan kan, Oke, gitu. oke, Jadi oke. jalanin aja happy. Iya benar-benar, kita jalanin aja ya. Iya, Kalau memang Tuhan bener. memberikan jodoh lagi ya. Amin, ya. Amin. Oke. Nah sekarang yang tadi seperti tadi aku katakan, Maureen kan adalah founder Yes. dari Single Moms Indonesia. Iya. Nah itu udah dari kapan? Kita pertama kali berdiri itu 8 September 2014. Jadi Udah tahun lama ke-12. juga ya. Masuk tahun ke-12. 12 tahun ya. Iya. Apa yang membuat kamu terfikir untuk membuat itu komunitas Single Moms Indonesia itu? Sebenarnya nggak sengaja sih, Sis Iya. Debbie. Jadi Iya. awalnya tuh memang sebelum pisah rumah itu saya udah nyari online. Ada nggak ya support group? Oke, support group ya. Awalnya nyari itu, awalnya nyari. Pada zaman itu 2009, 2008 kok banyaknya forum-forum di luar negeri gitu. Udah masuk nih gabung gitu baca-baca, tapi kan nggak relate ya, kita kan orang Indonesia. Ini forum-forum ini bule-bule semua gitu. Jadi oke gitu. Nyari lagi nggak ketemu lagi, terus akhirnya karena pada saat itu saya rajin blogging, nulis di website, jadi nulis lah gitu, mulai nulis, terus ternyata mulai banyak nih perempuan-perempuan Indonesia yang komen, Mbak, aku juga lagi begini gitu. Terus itu dari 2009 aku udah mulai nulis. Blogging itu ya? Blogging itu. Oke, pakai Maureen Hitipeu? Iya. Oke. Terus 2012 diundang sama Mamis Daily waktu itu. Jadi ada website ya, platform gitu, Mamis Daily. Mereka ada launching buku itu buku antologi Ibu Tunggal. Gitu. Nah, di event launching itu 2012 itu ketemulah kami seruangan dengan ibu-ibu tunggal yang lain, single mom semua isinya. Terus launching bukunya itu jadi sharing session. Di situ aku nangis karena ngerasa ini yang aku cari nih dari dulu. Oke. Sense of belonging, ngerasa ada yang mengerti ya ternyata perasaan aku. Karena pada saat aku mau bercerai itu teman-temanku baru mau nikah, jadi nggak ada yang relate kan. Nggak ada yang relate. Ya, kalau mau ngobrol juga bingung sama siapa gitu. Terus iya. keluarga juga nggak ada yang pernah cerai, jadi nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Iya. Udah, terus setelah yang itu, sefrekuensi. betul. Jadi seneng banget datang ke acara itu karena oke, ternyata aku nggak sendiri ya. Gitu. Ternyata banyak nih ibu-ibu lain gitu. Udah kita akhirnya tuker-tukeran BBM zaman dulu gitu. Terus mulai sering ngopi, ketemu, ngobrol. Terus one day ada yang ngomong gitu, dari teman-teman kita yang ngopi ketemu di event ini, Bo, kan lu suka nulis ya, lu kan blogger ya, lu bikin sesuatu kayak gitu. Oh ya udah. Terus pulang malam itu aku bikinlah Facebook grupnya, ngundang 2 teman ini yang ketemu di acara launching buku itu. Salah satunya ada nih di sini. Ada di sini ya. Nah ini akhirnya yaudah mereka mengundang teman-teman yang lain dan bertumbuh semakin besar. Dan sekarang anggotanya sudah 14.300 lebih. 14.300 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ada yang di luar negeri juga. Yang terdaftar artinya. Terdaftar, iya. Jadi mereka daftar dulu Di komunitas Yes. Single Moms Indonesia. Oh. Jadi secara tidak sengaja sebetulnya. Dengan berjalannya waktu ya, Dengan itu berarti berjalannya diawali waktu. dari 2014. Dari Ya. Facebook, Dari terus sekarang Facebook, akhirnya Instagram juga. Dari awal itu memang udah ada Instagram, karena biasa anak blogger. Jadi aku pikir, oh ya ada website, ada Facebook group, ada Instagram, ada akun media sosial lah untuk public awareness-nya. Oke. Terus kita ada private WhatsApp group juga, WhatsApp community. Single Moms Single Moms Indonesia. Indonesia. Ada kegiatan Banyak. apa aja Jadi, coba ceritanya? kegiatannya itu sebetulnya beragam, tapi semua punya benang merah untuk pemberdayaan. Oke. Karena kita percaya curhat penting, tapi solusi juga penting. Betul. Jadi apa yang bisa kita bagikan ke teman-teman ini supaya mereka tuh bisa berdaya lagi, bisa ngebangun lagi hidupnya dengan hidup anak-anaknya gitu. Yaitu dengan kita kasih ilmu. Ilmunya ya soft skill, hard skill, macam-macam. Mulai dari mereka kelas menulis. Ini yang lagi jalan sekarang, kita ada pelatihan virtual assistant karena sekarang lagi booming digital. Jadi kita bikin kelas, mereka diajar, nanti mereka akan dibantu salurin untuk bantu teman-teman yang member SMI yang punya usaha. Oke. Jadi mereka bisa kerja sama bareng. Iya. Jadi itu terus ada kelas-kelas parenting, kelas healing, pokoknya beragam sih, mulai dari kelas nulis buku itu juga ada. Jadi gitu. memang kelasnya beragam, tapi kita percaya kalau kita ajari cara mancing,
ibu-ibu ini bisa memancing rezekinya sendiri dengan baik nantinya. Oke. Nah, sekian banyak case yang menjadi single mom ini. Ya. Menurut Maureen ada yang paling membuat depresi banget nggak? Istilahnya nih calon-calonnya nih apakah mereka langsung kuat atau emang ada yang nggak mampu sama sekali? Beragam sih ya, karena kan kemampuan masing-masing itu berbeda. How they pulih itu prosesnya juga beda-beda karena kasusnya beda-beda. Ada yang KDRT gitu, ada yang suaminya meninggal. Ada yang kemarin waktu COVID juga suaminya meninggal. Itu waktu COVID itu kita anggotanya naik banget, banyak banget yang meninggal gitu ya suaminya. Terus ada juga teman-teman yang single mom by choice. Single mom by choice itu kan berarti mereka hamil di luar nikah ya. Tidak punya anak di luar pernikahan gitu. Itu juga mereka challenge-nya bisa dibilang lebih berat dari teman-teman yang bercerai atau yang suaminya meninggal karena teman-teman single mom by choice ini stigmanya itu malah double kan. Anaknya dianggap anak haram, mereka dianggap perempuan gak baik-baik gitu. Jadi itu juga mereka challenge-nya berat banget, apalagi kalau mereka tinggalnya di luar Jakarta. Apa yang bisa dilakukan oleh single mom untuk membantu case seperti itu? Iya, kita pasti menyediakan mereka tempat untuk emotional support. Karena mereka butuh tempat untuk bercerita, berbagi, mereka nanya tanpa takut dihakimi. Gitu. Jadi kita punya di grup community itu kita ada dibagi grupnya. Jadi ada yang grup khusus untuk suami meninggal, grup yang sedang proses cerai, ada yang single mom by choice itu, plus ada yang per wilayah. Jadi Jabodetabek, Jawa Barat, kita bagi tujuannya apa supaya mereka lebih akrab. Mereka bisa sering ketemu gitu kan. Karena mereka butuh dipeluk. Kadang-kadang mungkin ada orang yang join kita itu hanya pengen didengar. Karena dia nggak punya tempat untuk cerita. Didengar dan dihargai. Betul, dan divalidasi kan bahwa it's okay. Yang kamu rasakan itu normal. Itu kadang-kadang itu yang mereka butuhkan. Tapi dari situ kita juga kadang partner dengan psikolog misalnya gitu ya. Kita bisa kasih referral. Oke, kalau misalnya mereka misalnya di Bali gitu. Kita ada kenalan psikolog di Bali bisa kita refer gitu. Jadi kita berusaha membantu dari sisi itu sih. Dengan berjalannya waktu menurut Maureen dari point of view Maureen banyak yang terbantu nggak di dalam setelah mereka menjadi member di komunitas? Puji Tuhan banyak sih. Kemarin kebetulan kita baru buat survei untuk 2026, jadi kita sebar survei, ya membernya memang banyak, tapi kan nggak semua 14.000 ini aktif ya gitu. Jadi kita minta mereka isi form gitu, surveinya tentang bagaimana dampak SMI dalam hidup kamu. Kebetulan pas banget baru kemarin saya olah data itu, ternyata dari 300 responden, memang nggak sebanyak 14.300 ya, tapi paling nggak samplingnya udah dapet, itu 88% merasa terbantu ya. Gitu. Jadi mereka merasa paling nggak, nggak sendiri nih. Ada teman-teman lain yang seperjuangan, ada juga teman-teman lain yang sudah jalannya jauh ke depan dan bisa jadi inspirasi buat yang baru. Betul. Gitu. Oke. Puji Tuhannya mereka merasa terbantu sih. Gitu ya, berarti memang bagus sekali. Memang pada saat kita lagi susah atau kita lagi sedih untuk kasus seperti bercerai ini ya sebagai wanita, hanya butuh, sebenarnya kadang-kadang hanya butuh dipeluk ya. Betul. Kalau di kita tuh kadang di grup tuh atau kalau lagi di event, sharing session, biasanya saya tanya dulu, kalian butuh apa? Kalian butuh dipeluk, butuh didengerin, atau kalian butuh solusi? Nanti kita bisa customize nih jawaban kita nih. Gitu. Jadi supaya kalian juga pulang tuh ngerasa, dapet nih yang aku cari. Gitu ya. Iya. Karena yang utama kan pasti kalau bercerai itu kan udah merasa kayaknya semua orang kayaknya menyalahkan gitu, menghakimi, menyalahkan, terus udah merasa kayaknya gue nggak bener gitu, deh, gagal deh gitu ya. Benar. Padahal nggak boleh. Iya, susah sih. Sebaiknya nggak boleh punya perasaan itu ya. Iya, betul. Oke. Karena kadang-kadang tanpa sadar pun perempuan-perempuan nih karena kita tinggal di Indonesia ya. Iya, kembali lagi patriarki situ ya. Iya. Kencangnya. Jadi kadang-kadang tanpa sadar nih banyak sekali ibu-ibu yang gue nih yang gagal menjaga rumah tangga.
Tapi lupa bahwa yang berumah tangga kan 2 orang. Iya. It takes 2. Iya. Harus dua-duanya effort dong. Iya. Nggak bisa hanya bilang, oh karena perempuannya jadi rumah tangganya gagal. Iya. Nggak bisa, nggak fair dong, Nggak nggak bisa. adil Iya, gitu kan. Jadi iya. banyak teman-teman ini secara nggak sadar, mereka tuh menstigma dirinya sendiri. Oke. Menstigma dalam arti, mereka udah tahu nih stigma janda ini kan jelek banget gitu. Jadi mereka kayak, nanti apa kata orang? Mau bergerak tuh banyak maju mundurnya takut gitu loh. Ntar takut orang bilang apa kata gini, orang, apa gitu, kata orang, iya, apa kata orang. Jadi padahal sebaiknya adalah jalanin aja hidupnya. Misalnya mereka harus kerja, misalnya di kotanya nggak, yang di luar Jakarta gitu ya, misalnya nggak ada kerjaan di kotanya, mereka harus keluar kota, terpaksa meninggalkan anak. Kan toh tujuannya untuk anak juga, nggak apa-apa gitu. Walaupun wajar sebagai ibu pasti akan ada rasa bersalah, tapi nggak usah dengerin omongan orang yang bilang, ih si itu gitu ninggalin anaknya. Orang itu tidak membantu biaya membantu hidup, apapun ya, cuman ngomongin doang. Oke. Jadi kita percaya di Single Moms Indonesia tuh kalau ibu-ibu ini sudah percaya diri, mereka udah healing, orang mau ngomong apa mereka udah nggak kepancing, udah nggak kecolek. Karena dia udah secure, udah bisa ajak. Iya. Jadi Masalah ada pendamping lagi atau tidak itu urusan bonus nanti. Lah ya. Bonus. Yang penting kan kita survive, struggle, ada anak yang harus kita besarkan, kita didik, itu yang utamanya. Betul sekali, dan ada anak yang butuh ibunya bahagia. Kalau ibunya berjuang terus tapi nggak bahagia, kasihan anaknya juga dong. Jadi tapi untuk supaya anak tidak menjadi broken home, sebaiknya komunikasinya tetap dijaga ya. Diberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan. Sesuai umur. Sesuai usia. Dan sesuai kasus juga sih, karena kan ada juga kasus-kasus yang nggak bisa co-parenting karena mantan suaminya misalnya obat-obat terlarang atau KDRT, itu kan juga nggak bisa ya. Jadi nggak bisa co-parenting. Nggak bisa co-parenting pasti gitu. Jadi tergantung case-nya memang. Memang kita menyarankan untuk co-parenting, tapi di Indonesia apalagi itu nggak gampang, berat gitu. Banyak yang aku dengar teman-teman cerita, Mbak, aku mau co-parenting tapi bapaknya nggak pernah ngasih nafkah. Nah kalau itu aku punya opini yang agak kontradiktif. Karena aku selalu bilang, tolong dipisahkan antara hak anak tetap berhubungan dengan ayahnya dan tanggung jawab suami ke anak. That's a 2 separate issues. Nggak bisa digabung. Jangan pakai alasan, oh dia nggak nafkahin anak gue. Buat apa ketemu anak? Anak Anda bukan barang. Bukan komoditi jual beli. Kalau di trade off begitu, kalau ada uang boleh ketemu, kalau nggak ada uang nggak ketemu. Anaknya bareng dong. Iya benar. Nggak bisa dong, nggak fair, kasihan anaknya. Terus, berikan kebebasan. Kalau memang bapaknya nggak mau nemuin, ya bukan udah. salah. Yang penting kan kita nggak nutup pintu gitu. Maksudnya itu urusan bapaknya, dan nanti dosa-dosa bapaknya biarkan dia yang tanggung gitu. Tapi at least kita tetap buka pintu, anak ini tetap diberi, apalagi kalau udah mulai gede, dikasih opsi mau ketemu bapaknya iya atau enggak gitu. Tapi jangan kita memutus apa yang menjadi hak anak untuk punya hubungan dengan ayahnya. Karena biar gimana namanya anak pasti tetap sayang dong sama ayahnya, sama orang tua. Nggak bisa milih. It's not fair untuk minta anak, lu sayang mak lu apa bapak lu. Gitu. Semakin dewasa dia juga dia bisa menilai, dan betul. mampu memutuskan apa yang terbaik sekali, buat dia. Jadi biasanya kalau yang kayak ada curhat seperti itu, biasanya kami di SMI bilang, udah rezeki dari Tuhan, bukan dari mantan. Kamu itu jargonnya tuh, jargonnya gitu. Apa ya? Rezeki itu dari Tuhan, bukan dari mantan. Oke. Tapi kalau yang resminya, jargon resminya adalah rebuilding family. Rebuilding family. Kenapa rebuilding? Karena mungkin di Indonesia pandangan keluarga yang utuh itu adalah ayah, ibu, anak. Ternyata kan dinamika keluarga dalam hidup itu tidak sehitam putih itu. Ada keluarga yang cuman ibu, anak. Ada yang keluarga ibu, nenek, kakek, anak. Gitu. Jadi banyak. Jadi menurut kita semua keluarga itu sebenarnya utuh. Gitu. Utuh. Tapi ibunya aja butuh dikuatkan. Oke. Karena sebagai ibu tuh berat loh tugasnya ya, Say. Dia mendidik sebenarnya secara tidak langsung mendidik 2 generasi. Betul sekali. Anak dan calon nanti cucunya, orang tua ya nanti anak jadi orang tua. 2 generasi loh yang dididik. Jadi memang mental seorang ibu, apalagi single mom,
Itu betul-betul harus dikuatkan ya. Betul. Berarti bagus sekali ini Terima komunitas kasih, Single Mom Indonesia ini. terima kasih. Iya kan Maureen? Doain deh Maureen. Amin, amin. Kamu masih ada yang diharapkan atau kamu inginkan untuk sisi banyak. pribadi ataupun untuk SMI sendiri iya, ya. betul gimana? Kalau untuk SMI dulu deh, kayaknya pengen semoga nanti suatu hari nanti kita bisa punya semacam SMI center. Di mana kita bisa pakai ruangan itu, tempat itu rumah, betul-betul bentuknya seperti rumah di bayangan saya. Nanti mungkin lantai satunya bisa buat training, gitu. Lantai 2 mungkin bisa jadi tempat ibu-ibu ini ngejualin produk-produk buatan mereka, produk-produk UMKM. Kemudian nanti bisa ada daycare, karena salah satu tantangan ibu-ibu ini untuk kerja full time kantoran kan daycare mahal. Iya betul. Pengennya sih bisa seperti itu dan bisa ada di kota-kota di Indonesia. Jadi nggak hanya di Jakarta, supaya yang di daerah juga bisa terbantu. Itu sih impian besar. Amin, kita doakan Mohon doa bersama-sama. restunya. Iya. Terima kasih. Buat pribadi, Wah, buat pribadi sehat-sehat aja, bisa dampingi anak terus, bisa bahagia sama anak. Udah sederhana. anak jadi kelas apa udah kuliah? Lagi gap year. Oh, Gap year. Karena oke, lagi oke. biasa anak sekarang galau memilih mau kuliah apa, jadi dia minta mau ini dulu off dulu setahun. Oke. Oke kalau gitu, Thank sukses you, terus ya Maureen amin. ya. Semoga Thank lancar you, semua yang thank you. diusahakan. Terima Oke. kasih. Dan jangan lupa mampir-mampir di Unfinished Cafe. Sampai kita ketemu lagi. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie bergaul yuk.